Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, terangilah hati kami oleh Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan dari Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Sekali lagi, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mazmur 145 ayat 9. Ya, tema kita, Tuhan itu baik kepada semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 145 ini merupakan Mazmur Daud atau puji-pujian Raja Daud karena kemurahan dan kebaikan Tuhan yang dia sudah rasakan, yang dia sudah alami di dalam sepanjang kehidupannya. Pengenalannya akan Tuhan serta pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, itulah yang membuahkan satu tekad, satu komitmen di dalam hatinya untuk terus mengagungkan Tuhan. Maka dia berkata, "Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya." Itu ayat 1. Menarik bahwa pasal ini diawali dan diakhiri dengan puji-pujian kepada Tuhan. Mengapa dia memuji Tuhan? Pertama, karena dia mengenal siapa Tuhan. Ia adalah Allah yang hidup, dan bukan hanya hidup, tetapi dia maha kuasa yang telah menjadikan atau menciptakan segala sesuatu. Tapi yang kedua, karena segala kebaikan Tuhan, kebaikannya di dalam menjaga atau memelihara seluruh ciptaannya. Bahwa kebaikan Tuhan tidak hanya tertuju kepada satu orang, bukan hanya kepada Daud saja, tetapi juga tidak tertuju hanya kepada bangsa Israel saja. Akan tetapi saudara-saudara, kebaikan Tuhan itu nyata bagi semua orang, sesuai dengan ayat 9 tadi. Tuhan menciptakan segala sesuatu, menciptakan tumbuhan, hewan, matahari, bulan, bintang, udara, air, dan sebagainya. Dan itu ditujukan untuk siapa? Untuk semua orang. Jika kita aplikasikan dengan kehidupan kita sebagai gereja atau orang percaya, maka itu bisa berarti kita memahami bahwa Tuhan menjadikan gereja, menghadirkan gereja di dunia ini, supaya gereja itu tidak eksklusif. Tuhan tidak menyetujui sikap yang eksklusif. Apa artinya eksklusif? Bahwa gereja tidak boleh mementingkan diri sendiri, tetapi harus membuka hati, membuka mata untuk melihat lingkungan yang membutuhkan pertolongan. Sebagaimana Tuhan baik kepada semua orang, maka demikianlah gereja atau orang percaya yang merupakan wakil Tuhan di dunia ini, untuk juga menunjukkan kebaikan kepada semua orang. Di tengah-tengah situasi saat ini yang masih dilanda pandemi COVID-19 dan juga berbagai bencana alam yang sedang terjadi, maka gereja harus hadir. Orang percaya harus hadir. Gereja tidak boleh menutup mata, tidak boleh menutup hati dan berkata, "Itu kan bukan teman gereja saya. Itu bukan seiman kita. Itu bukan teman satu suku, bukan satu daerahku. Itu bukan urusan saya." Saudara, tidak pada tempatnya kita berkata seperti itu. Justru dalam situasi yang sulit seperti inilah Tuhan menghendaki supaya kita berbuat baik kepada semua orang. Berbuat baik adalah merupakan aktualisasi iman kita. Berbuat baik sebagai bukti bahwa kita adalah orang beriman. Berbuat baik memang bukan sebagai sarana untuk mendapatkan keselamatan, tetapi kita yang sudah diselamatkan memang harus berbuat baik. Jadi saudara, harus diperhatikan bahwa kita berbuat baik itu juga tidak hanya bersifat situasional. Apa maksudnya? Jangan berbuat baik hanya pada hari ini saja, atau ketika kita merasa mood. Ini bukan masalah mood, bukan masalah situasi dan kondisi. Tapi berbuat baik atau kebaikan itu adalah merupakan buah Roh Kudus yang sudah melekat di hati kita sebagai orang-orang percaya. Kebaikan haruslah menjadi gaya hidup kita sebagai orang Kristen. Bukan sesuatu yang dibuat-buat, apalagi dilakukan dengan kepura-puraan, mau cari muka supaya dipuji, bukan itu.
Kebaikan kita haruslah disertai dengan kasih, juga dengan iman. Sebab tanpa iman dikatakan kita tidak berkenan kepada Tuhan. Tanpa kasih juga tidak ada gunanya. Kebaikan kita memang terbatas. Nah, itulah sebabnya kita harus senantiasa bergantung kepada Tuhan yang tidak pernah terbatas kebaikannya, yang tidak pernah terbatas kasihnya. Kita bergantung kepada Tuhan karena Dia punya banyak cara untuk menyatakan kebaikannya dan pertolongannya bagi kita, tetapi juga bagi orang lain melalui kita di dalam berbagai kesulitan. Mungkin ada yang bertanya begini, mengapa pandemi terjadi? Bencana banjir di mana-mana, tanah longsor, tsunami, kecelakaan, kemudian gempa bumi. Kalau Tuhan baik, kenapa itu semua terjadi? Saya kira ini adalah pertanyaan klasik. Nah, kalau kita balik, apakah kita berani menyalahkan Tuhan? Bukankah banyak bencana yang terjadi itu seringkali akibat kesalahan manusia, human error namanya. Seharusnya dalam situasi yang sulit seperti ini, kita banyak introspeksi diri, saudara-saudara. Kita banyak mengevaluasi diri. Kenapa ini terjadi? Mungkinkah karena kesalahan manusia? Karena keberdosaan manusia? Namun yang jelas, saudara-saudara, sekalipun dalam bencana, kita tetap dapat merasakan pertolongan Tuhan, bukan? Saudara dapat merasakan penyertaan Tuhan sekarang ini? Kalau saya, tetap saya rasakan penyertaan Tuhan. Sebab Dialah Tuhan yang mengendalikan segala peristiwa. Adapun berbagai peristiwa yang terjadi tidak pernah melampaui kekuasaan Tuhan. Dan juga tidak pernah menghapus kebaikan Tuhan. Jadi jangan pernah berkata karena banyaknya situasi yang sulit, lalu kita berpikir ya Tuhan sudah tidak peduli kepada saya, Tuhan sudah tidak baik. Tidak demikian. Justru kalau kita memahami firman Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi seperti pemazmur berkata, Tuhan itu baik kepada semua orang. Jangan pernah skeptis atau meragukan kebaikan Tuhan. Tetapi tetaplah memuji Tuhan dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Seperti pemazmur tetap memuji Tuhan dari awal sampai akhir. Harapan kita hari ini adalah bagaimana hidup lebih baik dari kemarin. Maka mari kita mencatat dan merekap ulang kembali bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sekarang kita jadikan itu sebagai modal kita, kekuatan kita untuk menghadapi masa depan dengan keyakinan bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah beranjak dari kehidupan kita masing-masing. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu meneguhkan kami. Firman-Mu juga menghibur kami, memberikan kami jaminan, pemeliharaan bahwa kebaikan Tuhan senantiasa ada dan terus akan memelihara kehidupan kami dalam situasi apapun. Ajar kami dalam keadaan yang sulit, kami tetap dapat melakukan yang baik bagi sesama, sehingga kehadiran kami menjadi berkat dan Tuhan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Demikian saudara renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.